Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Husnul Hasanah dengan NIM 23519727 TP 13874. Jadi saya di sini akan menjelaskan jawaban terkait soal ujian akhir semester mata kuliah statistika pada semester 3 ini. Nah, pada soal yang pertama ini terdapat 25 sampel, yakni 11 perokok dan 14 bukan perokok. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan uji hipotesis apakah sama antara tekanan darah perokok dan bukan perokok. Nah, pada soal ini diketahui jumlah perokok yang disimbolkan dengan N1 itu ada 11, kemudian jumlah bukan perokok yang disimbolkan dengan N2 itu ada 14. Yang pertama kita akan menentukan hipotesisnya. Akan terjadi H0 itu ketika tekanan darah perokok sama dengan tekanan darah bukan perokok. Dan akan terjadi H1 itu ketika tekanan darah bukan perokok berbeda dengan tekanan darah perokok. Saya di sini menggunakan tingkat signifikansi 10% dan karena dua arah jadi menjadi 5%. Langkah selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari perokok dan bukan perokok. Rata-rata pada perokok itu mendapatkan 129,18. Kemudian rata-rata yang bukan perokok diperoleh 123,36. Selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi. Nah, standar deviasi pada perokok ini 32,76. Kemudian standar deviasi yang bukan perokok diperoleh 32,86. Nah, kemudian kita akan mencari nilai T menggunakan rumus ini dan diperoleh 2,52. Kita juga mencari nilai K, ini dicari dari N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 23. Kemudian nilai T-nya itu dengan T dari 0,05 per 2,23. Pada tabel kita cari dan kita peroleh 2,067. Nah, kesimpulannya itu H0 ditolak jika T-nya lebih besar dari T A per 2,K. Nah, pada hasil ini ditolak. Kenapa ditolak? Itu karena T yang kita peroleh itu lebih besar dari 2,067. T ini, T 2,52, ini lebih besar dari 2,067. Sehingga H0-nya ditolak. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan darah perokok dan rata-rata tekanan darah bukan perokok. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku merokok itu memiliki pengaruh terdapat tekanan darah dari si perokok tersebut. Nah, pada soal yang kedua ini, itu ada 12 tomat yang diambil dari lahan pertanian A. Sebanyak ini datanya, dan 10 sampel tomat dari lahan pertanian B dengan ini datanya. Variansinya ada 0,005, itu yang A, dan yang B ada 0,007. Nah, pertanyaannya adalah dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5%? Klaim bahwa kedua lahan tersebut sama-sama tercemar. Pada soal yang kedua ini diketahui tadi A-nya ada 5%, yakni 0,05. Kemudian variansi pada lahan A ini ada 0,005 dan variansi pada lahan B itu ada 0,007. Nah, kita akan menentukan hipotesis dahulu.
langkah pertama kita akan menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 itu ketika mu A sama dengan mu B, dan H1 itu ketika mu A tidak sama dengan mu B. Lalu kita akan mencari rata-rata dari tomat di lahan A, ini diperoleh 0,886, dan kita mencari rata-rata dari tomat lahan B, itu diperoleh 0,941. Nah, kita selanjutnya akan mencari yield score. Di mana? Nah, ini dengan cara 1 dikurangi Nah, selanjutnya kita akan mencari y-score. Ini dengan cara 1 dikurangi tingkat signifikansi dibagi 2. Jadi 1 dikurangi 0,05 dari sini, itu dibagi 2, itu hasilnya 0,975. Kita cari nilai 0,975 pada tabel. Nah, dan kita dapatkan nilai 1,9 ditambah 0,06 menjadi 1,96. Nah, selanjutnya berarti bahwa nilai yield itu 1,96 itu lebih kecil dari 1,96, maka ditolak. Ya sih? Tadi nih, kalau kurang dari 1,9, oh ya. Nah, selanjutnya H0 itu akan ditolak ketika nilai Y-nya kurang dari 1,96 dan akan diterima ketika salah. Nah, selanjutnya H0 ini akan ditolak ketika si Z-nya itu lebih dari min 1,9. Maaf, ini ada typo. Dan ketika si Z-nya itu ini salah. Nah, selanjutnya H0 ini akan ditolak ketika si Z itu lebih kurang dari 9. Oke. Nah, selanjutnya H0 ini akan ditolak ketika si Z-nya ini kurang dari min 1,96. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Dan atau si Z-nya ini lebih dari 1,96. Dan H0 ini akan diterima ketika si Z-nya ini kurang dari 1,96 dan lebih besar dari min 1,96. Jadi di antara nilai ini dengan nilai ini, maka H0-nya akan diterima. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z-nya ini dengan rumus ini dan diperoleh min 1,651. Nah, pada soal yang kedua ini, H0-nya diterima. Kenapa? Karena min 1,96. Nah, pada soal yang kedua ini, H0 diterima. Mengapa diterima? Itu karena nilai min 1,651 itu kurang dari 1,96 dan lebih dari min 1,96. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat resiko pestisida di lahan A dengan lahan B itu adalah sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat signifikansi
pada pencemaran pestisida, residu paling. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat residu pestisida di lahan A itu sama dengan tingkat residu pestisida di lahan B. Sehingga tidak dapat menolak klaim bahwa kedua lahan tersebut sama-sama tercemar. Kita akan menuju ke soal yang ketiga. 3A. Refleksikan pengetahuan yang Anda peroleh saat Anda mempelajari ANOVA satu arah dalam bidang yang Anda tekuni di teknologi industri pertanian. Yang pertama, ANOVA satu arah ini merupakan perluasan dari uji rata-rata dua populasi normal sampel independen. Nah, tujuan dari ANOVA satu arah ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variabel independen. Salah. Nah, pada soal yang ketiga, 3A, refleksikan pengetahuan yang Anda peroleh saat Anda mempelajari ANOVA satu arah dalam bidang yang Anda tekuni di teknologi industri pertanian. Yang pertama, ANOVA satu arah ini merupakan perluasan dari uji rata-rata dua populasi normal sampel independen. Nah, tujuan dari ANOVA satu arah ini untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variabel dependen yang disebabkan oleh suatu faktor yang terdiri dari beberapa level faktor yang jumlahnya berhingga. Kemudian terdapat juga prosedur dari uji hipotesis dalam ANOVA satu arah ini. Yang pertama ada hipotesis H0 dan H1, kemudian mencari tingkat signifikansi, lalu mencari statistik uji, kemudian daerah kritis, dan kesimpulan, apakah ditolak atau tidak ditolak. Selanjutnya, pada soal 3B, itu memberikan juga contoh aplikasi ANOVA satu arah dalam bidang Anda tekuni di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi saya di sini memberikan dua contoh. Yang pertama, uji statistik pada analisis perbandingan produksi padi. Nah, pengujian uji ANOVA satu arah ini dapat memberikan kekuatan statistik pada analisis perbandingan produksi padi di beberapa wilayah. Misal di wilayah A, wilayah B, atau wilayah C. Nah, hasil dari pengujian ini akan diperoleh tingkat perbandingan rata-rata padi antar wilayah. Kemudian, contoh selanjutnya adalah analisa pengaruh perbedaan dosis gula terhadap pengujian tekstur manisan tomat. Untuk mengolah data tersebut, itu menggunakan ANOVA juga, ANOVA satu arah. Dengan hipotesa, yakni H0-nya itu dosis gula yang ditambahkan tidak mempengaruhi hasil uji tekstur pada manisan tomat. H1, dosis gula yang ditambahkan mempengaruhi hasil uji tekstur pada manisan tomat. Nah, kemudian dilakukan pengujian normalitas yang dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik ppplot pada aplikasi Minitab untuk pengujian residual model regresi serta dilakukan perhitungan data. Nah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.